Baik, selamat malam Mas Mbak semua. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kita kesekian kalinya ya ini. Kalau setelah materi kita sudah pertemuan ke-10. Terima kasih atas kehadirannya. Saya harap Mas Mbak semua eh, diberikan kesehatan ya, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap pekerjaannya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya ya dalam perkuliahan kita pada malam hari ini. Meski dengan kesibukan yang luar biasa, saya tahu ini di sini juga kesibukan bekerja, kuliah. Gitu. Saya juga dulu pernah mengalaminya ya waktu saya masih seperti Mas Mbak semua di sini ya, bekerja sambil kuliah gitu kan. Memang di satu sisi kita harus membagi waktu kita untuk pekerjaan kita, di satu sisi kita harus membagi juga waktu kita di perkuliahan. Tapi kalau kita jalani dengan semangat, saya yakin semua pasti akan berjalan dengan baik dan tanpa suatu kendala apapun. Dan sekali lagi pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang sebelumnya kita sudah belajar tentang PHP ya kemarin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang if, switch, sama looping ya. Kali ini sebetulnya kemarin saya sering mengungkapkan kalau kita di pertemuan malam ini kita akan masuk ke database, tapi saya lihat di rencana pembelajaran ternyata kita masih masuk di PHP dulu. Jadi kita penguatan di PHP dasar. Nanti setelah kita sudah paham, sudah tahu, mengerti PHP dasar tersebut, nanti kita baru masuk ke database ya. Database pun juga nanti saya tidak membahas sangat spesifik di database, tapi nanti di pertemuan depan adalah kita akan membahas tentang form handling ya. Form handling itu untuk apa? Form handling itu nanti saat kita akan memanipulasi dengan database ya. Jadi di database kita nanti kita akan belajar bagaimana mau load database itu read ya. Kalau bahasa singkatannya adalah CRUD ya. Read, update, and delete. Jadi harapannya nanti Mas Mbak semua bisa memahami itu ya. Jadi membuat data ya, menampilkan data, merubah data sampai menghapus data. Namun di situ memang ada beberapa proses yang harus kita jalani ya, harus kita lalui. Jadi tidak semata-mata kita langsung bisa membuat data tersebut bisa kita manipulasi, itu namanya data manipulation ya. Nah, nanti ada beberapa hal yang harus kita pelajari di sini. Nah, nanti kalau kita sudah paham mengenai create data, memanipulasi data, nanti kita akan masuk ke yang namanya hosting ya, atau mempublish website kita agar bisa diakses dari internet. Nah, itu goal dari pertemuan kita pada mata kuliah ini adalah itu. Jadi harapannya nanti apa yang sudah kita buat dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir nanti bisa kita publish melalui website. Jadi itu nanti adalah goal kita. Jadi apa yang kita pelajari malam ini ya, banyak hal yang sudah kita pelajari dari beberapa pertemuan yang sudah kita jalani ya. Tapi memang harapannya dari pertemuan-pertemuan sudah kita lakukan ini, Mas Mbak semua tuh outputnya adalah bisa melakukan publish website yang ada di hosting. Itu adalah harapan dari pembelajaran ini. Baik, kita masuk ke yang namanya malam hari kita akan membahas tentang PHP array dan function, PHP function. Jadi mungkin di sini juga itu apa sih Pak gitu kan. Saya sudah sering itu mainan sama array, sudah sering mainan sama function di PHP, tapi seperti yang saya pernah sampaikan berkali-kali bahwa di perkuliahan saya ini saya tidak memandang
Mas Mbak itu sudah menguasai atau belum menguasai, tapi saya pandang semua adalah rata ya, saya anggap belum menguasai semua, karena ini adalah pemrograman web itu kita belajar dari dasar ya, dari dasar sampai kita bisa melakukan publish ke hosting. Nah, sebetulnya kemarin kita sudah agak sedikit menyinggung tentang array ya, tapi memang tidak spesifik. Tadi pertemuan malam ini nanti kan membahas tentang array yang lebih spesifik dan function yang lebih spesifik. Jadi saya memang tidak akan membahas jauh lebih banyak terkait array dan function, tapi juga saya hanya membahas tentang dasar bagaimana array dan function itu bisa berjalan di PHP. Sebetulnya array dan function di PHP itu juga tidak jauh beda dengan array dan function yang ada di pemrograman lain. Hanya saja memang di dalam di dalam PHP itu memang memiliki beberapa karakteristik yang harus diperhatikan. Baik, kalau kita lihat dari sisi pengertiannya ya, array itu struktur data yang memungkinkan kita untuk menyiapkan beberapa elemen bertipe sama dalam suatu variabel tunggal. Jadi harapannya di dalam array itu merupakan kumpulan data di mana kita mengumpulkan atau mengelompokkan data itu dengan tipe yang sama. Misal contoh, kita punya kelereng dalam satu toples, yaitu isinya kelereng semua. Jadi kelereng itu tidak diisi dengan bola, tidak diisi dengan hal-hal lain ya, tapi kelereng itu memang benar-benar benar-benar diisi oleh kelereng, tidak ada isian lain selain kelereng. Karena kalau diisi lain selain kelereng nanti bisa istilahnya mengacaukan dalam perhitungan. Nah, ini kurang lebih array juga seperti itu. Namun di dalam array itu ada jenis-jenisnya ya, tidak hanya array ya kumpulan data yang ada kurung sikunya. Nah, di array itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah index array, index atau numeric array. Yang kedua adalah associative array. Yang ketiga adalah multidimensional array. Ya, kalau index atau numeric array itu dia memang isi dari array itu adalah indeks numeric. Numeric itu adalah angka ya. Jadi di mana value atau nilai yang disimpan itu secara linear. Ya. Jadi itu yang disimpan secara linear dalam bentuk angka. Jadi dia adalah numeric array ya. Kemudian yang kedua adalah associative array. Kalau associative array ya indeksnya itu string ya, dan dia tidak disimpan secara linear melainkan dengan memberikan key tertentu. Jadi kalau numeric dia pasti linear, urut dari 0 ya, indeks ke 0 ya, sampai ke sekian plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Namun kalau associative array itu bukan 0 1 2, tapi dia mempunyai key yang istilahnya dideklarasikan untuk mengidentifikasi suatu array tersebut. Ya, jadi memang di dalam array itu bisa dikatakan array tersebut tidak linear, dalam arti tidak berurut seperti itu. Nah, kalau yang ketiga multidimensional array, yaitu array yang berisi array tunggal atau banyak dalamnya dapat diakses melalui beberapa indeks. Jadi array di dalam array. Ya, nanti saya akan contohkan kok bisa sih Pak array di dalam array lah. Itu nanti saya akan kupas satu persatu dari 3 array ini. Yang pertama adalah indeks atau numeric array. Jenis array dapat digunakan menyimpan semua jenis elemen, tetapi indeksnya harus berupa angka. Indeksnya berupa angka, itu kata kuncinya. Jadi indeksnya tidak berupa angka, tapi harus berupa angka. Itu namanya numeric array. Seperti apa contohnya? Contohnya ini. Jadi saya punya 2 indeks ya, satu array nama mahasiswa ya. Arraynya adalah Ari dan Tony ya. Kemudian saya akan tampilkan nama mahasiswanya ya. Nama mahasiswanya adalah indeks ke-1.
Indeks 1 siapa? Tony. Karena indeks itu cuma dari 0. Ini 0, ini 1. Hasilnya adalah ini, Tony. Karena dia yang dipanggil adalah indeks ke-1. Sama halnya ya, misal kita ingin menampilkan indeks ke-0, ya, yang tampil nanti akan Ari. Ya. Dan nanti ini memang akan saya adakan pertemuan khusus nanti seperti yang kita sebelum UTS dulu ya. Jadi sebelum kita menginjak UAS ya, kita akan ada praktikum online ya. Jadi nanti saya bisa diperhatikan nanti secara praktikum online-nya, langkah-langkahnya seperti apa ya. Jadi ini memang tidak langsung saya materi terus materi coding atau live coding, tapi saya purkan di materi dulu, nanti saat live codingnya adalah waktu sendiri. Sekalian nanti mungkin kita praktek bagaimana cara kita mengupload hal tersebut ke hosting. Itu yang tadi numeric array. Nah, sekarang yang kedua adalah associative array. Nah, kalau array ini tidak disimpan secara linier dan dia juga tidak berupa numerik, tapi dia bertipe string yang ditentukan oleh si penggunanya. Ya, kita menentukan seperti apa sih Pak? Nah, kalau tadi kan ini jelas ya, indeksnya 0, 1 gitu. Tapi kalau di sini adalah deklarasikan sendiri. Nah, ini. Jadi kalau tadi kan dia hanya Tony sama Ari tadi ya. Kalau ini kan indeks ke 0 itu namanya ton, indeks ke-1 namanya sum. Jadi kalau dipanggil ya indeks ke berapa enggak ada, tapi indeksnya apa dipanggil di sini, ton. Kalau kita panggil ton pasti yang muncul akan Tony. Tapi kalau kita panggil sum, yang tampil adalah Sumardi. Ya, ini adalah contoh dalam associative array. Jadi bedanya tadi itu kita bisa mendeklarasikan tanpa mendeklarasikan indeks, karena indeks itu dimulai dari 0, 1 dan seterusnya. Tapi kalau associative array, dia adalah indeksnya itu dideklarasikan sesuai keinginan kita. Tommy itu saya kasih T tidak masalah, tapi harus konsekuen. Dalam arti gini, tidak boleh ada ton lain di belakang. Karena kalau ada ton di belakang itu nanti akan bingung array-nya. Ya, kalau ton ini ada 2 ya, ton 1, ton 2. Karena nanti pemanggilan menampilkan outputnya itu akan kesusahan. Ini adalah associative array. Kemudian multidimensional array. Jadi array yang menyimpan array ya. Array lain dalam indeks, bukan menggunakan elemen tunggal. Ini saya contohkan hanya array dalam array 1. Harusnya kalau ada array lagi, ini array ya, ini koma, ada data lagi. Kalau ini contoh untuk multidimensional array, data mahasiswa, nimnya sekian, namanya adalah Tony Stark ya, emailnya adalah tonystark@gmail.com. Nah, yang ingin ditampilkan adalah nim dari Tony Stark adalah 0, indeks ke 0. Nah, Pak, kenapa kok masih ada 0-nya? Nah, multidimensional array ya, itu array yang paling luar itu masih berupa numeric array atau index array. Jadi 0, indeks ke 0, yang diambil apa? Nim. Nim itu dia masuk ke associative array. Jadi dideklarasikan nim itu adalah associative array. Nah, nanti kan di bawah ada nim lah. Sudah berbeda. Ya. Karena apa? Di depan ini adalah ada indeks ke berapa, kemudian dipanggil nimnya. Nim ini adalah indeks asosiatifnya array. Misalnya nanti di bawah ini ada array ya, kurung-kurung nim bla 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 bla. Nah, nimnya di sini nggak akan kemanggil array yang kedua karena yang dipanggil adalah array ke 0 yang namanya nim, nama array dalamnya. Nah, hasilnya seperti apa? Jadi nim Tony Stark adalah sekian. Itu adalah multidimensional array. Jadi perbedaan dari 3 array tadi memang sangat menonjol ya. Apalagi di dalam numerik itu dia harus berupa angka ya kan. Kemudian asosiatif dia adalah berupa string.
Kemudian kalau multidimensional array itu adalah combine ya antara numerik dan array. Nah, ini adalah array. Jadi array ada 3 jenis itu ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Ini juga penting untuk apa? Untuk kita bisa memanipulasi data berupa array ya. Nanti banyak sekali nanti praktiknya di lapangan misalnya. Nah, nanti secara praktikum online-nya ya nanti akan sajikan data-data yang sederhana ya. Nanti yang mengembangkan adalah Mas Mbak semua. Baik, nanti silahkan jika ada pertanyaan ya silahkan menuliskan di kolom live chat ya. Saya sebetulnya pengen Mas Mbak semua itu bisa menyapa di kolom live chat ya semua yang di kelas saya gitu. Jadi kelihatannya di dalam kelas ini hidup ya. Jadi teman-teman menyapa, hadir Pak. Saya tuh sangat berterima kasih sama teman-teman yang selalu menyempatkan waktu untuk di live chat ya. Karena ya mungkin hanya sebentar singgah kemudian hilang lagi ya tidak masalah ya. Yang penting di situ ada say hey ya. Jadi Mas Mbak bisa menghargai saya ya, saya juga menghargai Mas Mbak semua yang sudah hadir pada perkuliahan secara online. Nah, silakan ya. Silahkan live chatnya ya dihidupkan gitu ya. Saya lihat kalau di live chat itu mungkin hanya beberapa anak saja gitu aja, beberapa mahasiswa saja ya. Kemudian meski memang di dalam streamingnya ada beberapa ya tidak masalah ya. Harapan saya memang sebetulnya di perkuliahan saya itu bisa hidup ya. Dalam arti live chatnya juga hidup ya, meski hanya menyapa, hadir, jadi bisa saling kenal juga, nggak hanya saya sama teman-teman yang lain juga seperti itu. Nah itu adalah harapan saya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan lagi, kita masuk ke function PHP. Bukan fungsinya PHP apa bukan ya, tapi function itu fungsi yang ada pada PHP. Ya, itu sebenarnya mirip juga dengan bahasa pemrograman lain juga ya. Jadi fungsi function dibagi dari kode mengambil satu input ya bagi parameter yang melakukan beberapa pemrosesan dan mengembalikan nilai. Jadi di dalam function itu ada pemrosesan dan ada pengembalian nilai. Nah itu nanti yang kita bahas. Nah di dalam function itu ada 5 penggunaan ya. Yang pertama kita membuat function itu sendiri. Yang kedua adalah menggunakan parameter. Yang ketiga menggunakan return value atau mengembalikan nilai atau value. Yang keempat adalah memanggil fungsi di dalam function. Jadi kita bisa bahasanya itu inner function ya, function di dalam function. Nah, yang kelima adalah bisa men-setting default parameter. Jadi parameter itu bisa kita deklarasikan, kita tentukan parameternya itu seperti apa. Kita akan bahas persatu. Yang pertama kita akan membuat function PHP. Jadi sangat mudah untuk membuat function ya, versi kita sendiri ya. Contohnya seperti ini. Jadi cara membuatnya gampang. Ini yang tanpa parameter ya. Jadi function nama functionnya tidak boleh ada spasi ya, kalau bisa underscore atau gandeng. Kemudian kurung kurawal di dalamnya adalah isi function itu atau manipulation function itu. Nah cara manggilnya kita harus di luar function, ini kurungnya function, memanggil functionnya adalah tampil pesan, hanya manggil ini saja. Nanti outputnya adalah ini, saya belajar function, karena dia memanggil yang ada di dalam sini. Jadi secara sederhananya kita membuat function itu sebagai pendeklarasian atau melakukan pemrosesan khusus di situ yang nanti kita panggil lagi. Contoh misal kita menghitung usia atau menghitung umur, itu kan ada rumusnya. Nah itu tanpa kita harus menulis rumus satu-satu, kita put namanya function. Nah itu, jadi itu adalah fungsinya function. Kemudian kalau function dengan parameter ya, jadi di dalam function dalam parameter ini berfungsi sebagai variabel dalam fungsi kita ya. Jadi kita ada function di dalam function dengan parameter. Contohnya seperti ini. Misal kita akan membuat maaf itu typo ya, harusnya function ya. Tulisannya NCTION ya. Kita membuat fungsi perkalian ya. Fungsi perkaliannya adalah hasil perkalian ya. Ini ada variabel 1, variabel 2, parameter 1, parameter 2. Jadi hasil
angka 1 kali angka 2, echo ini menampilkan data, angka 1 mengambil dari ini, angka 2 ambil dari ini, hasil dari ini. Kemudian dipanggil functionnya, dia harus menyebutkan parameternya. Sebagai apa? Parameter ini adalah sebagai faktor yang akan dimasukkan ke dalam sini. Ini masukkan ke dalam sini. Jadi dia nanti akan memunculkan hasil. Kemudian ini adalah hasilnya. Hasil perkalian antara 10 kali 2 adalah 20. Ya, jadi memang ini merupakan hasil manipulasi dari function tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengembalikan nilai atau value. Nah, ini menggunakan statement return bersamaan dengan nilai atau objeknya. Return menghentikan eksekusi function dan mengirimkan nilai kembali ke kode panggilan. Jadi di dalam return ini dia akan mengembalikan hasil atau return value bahasanya. Contohnya seperti ini. Saya memiliki fungsi perkalian tapi menggunakan return. Ya, return angka hasil angka 1 kali angka 2. Kalau tadi kan echo-nya masuk dalam function, kita panggil. Nah, kalau ini echo-nya atau menampilkan itu di luar function, ya, kita tangkap dari hasil. Ya, cukup return hasil. Nanti yang ditampilkan adalah hasil. Jadi di dalam pemanggilannya itu nanti 10 kali 2. Ya, kalau tadi kan cukup perkalian return 10,2 selesai. Kalau ini ada echo-nya, kita kasih tampilan teksnya. Kemudian di situ akan menghasilkan return value-nya. Nah, hasil perkalian adalah 10 kali 2. Hasilnya adalah 20. Ini yang mengembalikan nilai value. Nah, kemudian memanggil fungsi dalam function. Jadi kita bisa manggil function dalam function. Ya, kita punya function, kita panggil lagi function itu dalam function. Nah, nested function biasanya kayak gitu. Untuk function 1, dia ada function perkalian return tadi ya, kita pakai di function 2. Ya, function 2-nya isinya apa? Saya sedang belajar perkalian 10 kali 2 berapa hasilnya? Hasilnya adalah perkalian return 10 kali 2. Ini kan beda. Ini belajar fungsinya, sedangkan belajar memanggil fungsinya perkalian ya. Nah, perkalian ini adalah returnnya. Nah, jadi hasilnya adalah kita panggil fungsinya, bukan yang dipanggil bukan function perkaliannya, tapi adalah fungsinya belajar. Jadi returnnya adalah memanggil function belajar, maka yang nampil nanti adalah hasil ini, bukan hasil ini, tapi hasil ini yang gabungan dari ini. Bagaimana hasilnya? Ini. Saya sedang belajar perkalian 10 kali 2, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 20. Ini adalah fungsi memanggil function. Bukan, ya sebetulnya function memanggil di dalam function juga bisa ya. Contohnya seperti itu. Nah, kalau ini bedanya kalau tadi kita belajar tentang parameter, ya parameter yang belum ditentukan nilainya. Kalau ini adalah parameter yang sudah kita kasih nilai default. Ya, contohnya, saya punya function pesan singkat, nama dan salam. Ya, halo salam sekian. Ya. Halo salam, ini kan isi pesan singkatnya ini. Nama saya adalah nama ini ya. Nah, ini yang dipanggil fungsinya. Kalau di sini kita lihat pesan singkat memiliki 2 parameter, tapi kenapa saya panggil satu saja? Karena satu ini sudah dikasih nilai default. Ya, tidak perlu saya deklarasi, tidak perlu saya ngatur lagi. Karena misal kita punya 10 parameter, tapi 9 parameternya adalah nilai default, tidak perlu kita isi semua, tapi cukup 1 parameter saja. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah ini. Jadi yang muncul adalah meski kita panggil hanya si Iron Man ya. Jadi hanya nama saja, salamnya nggak diisi. Jadi isinya adalah halo selamat malam, isi pesan singkat saya, nama saya Iron Man. Nah, contohnya seperti itu. Jadi memang di dalam function di PHP itu memang cukup bisa dibilang sederhana juga ya. Yang kedua, di dalam function itu memang lebih memudahkan. Ya, memudahkan kita dalam belajar ya, belajar PHP ya.
bagaimana nanti kita membuat function itu bisa dimanfaatkan untuk banyak pemrosesan. Harapannya diciptakan sebuah function untuk mempermudah kita dalam membuat program ya. Jadi tidak hanya kita sekadar add function ya, function ini lah. Kalau di framework itu ada yang namanya helper ya, ada function, ada, jadi helper itu isi dari function. Banyak sih perkembangannya itu. Nanti kalau sudah menguasai secara expert dalam pemrograman ini, saya yakin pasti Mas Mbak semua di sini bisa menguasai hal tersebut. Jadi memang di dalam PHP pemrograman web, selain kita belajar HTML, PHP itu juga penting. Jadi PHP itu processingnya. Misal kita pengen membuat aplikasi kalkulator advance, jadi tidak hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian saja, tapi di situ ada sin, kostan, tangen, dan macam-macam misal, itu bisa. Nah, di situ sebetulnya adalah peran dari function itu dijalankan. Tidak mungkin kita setiap kita mengeksekusi, kita membuat rumus lagi, membuat eksekusi, kita membuat rumus lagi, eksekusi, membuat rumus lagi. Selagi rumus itu sama, kita buatlah yang namanya function. Jadi function digunakan untuk hal-hal seperti itu. Jadi tidak digunakan untuk hal-hal yang istilahnya terjadi dua kali pemrosesan. Cukup satu kali pemrosesan yang nanti bisa dipakai untuk macam-macam hal. Sama juga dengan array. Array mungkin di sini memang masih kita deklarasikan, tapi kalau nanti sudah berupa array data ya, berupa JSON ya, JSON array, itu nanti kita pertukaran data menggunakan array yang indeks keberapa, kita bagaimana cara kita menyimpan array itu ke dalam database. Itu sebenarnya pengembangan sebuah array itu sangat besar, sangat panjang. Nah, di sini tidak akan saya jabarkan panjang kali lebarnya ya, tapi di sini saya jelaskan adalah secara point of view-nya. Ya, titik poinnya itu apa di dalam array dan function. Seperti kemarin ada if, ada switch case ya, ada while, do while, kurang lebih seperti itu. Jadi memang dalam perkuliahan ini ya, saya harapkan Mas Mbak semua bisa memahami materi yang saya sampaikan. Nah, untuk materi saya memang hanya segitu ya, materi di pertemuan kita hari ini. Jadi saya berharap di dalam materi saya itu bisa dipahamkan ya. Mungkin memang saya tidak muluk-muluk membahas materi yang detail banyak, lama gitu enggak. Tapi dengan adanya materi singkat ini ya, saya berharap Mas Mbak semua itu bisa paham ya, bisa mengerti maksud dari apa yang saya sampaikan. Jadi harapannya ini bisa menjadi manfaat yang luar biasa bagi Mas Mbak semua dalam dunia kerjanya nanti atau ke depan, membangun bisnis, bisa mengembangkan website sendiri. Harapannya seperti itu. Jadi silahkan jika masih ada yang ditanyakan, silahkan menuliskan di kolom live chat ya, di sebelah ya, sebelah berarti sana ya, sebelah sana ya, sebelah sana, sinilah, sebelah sini kan ada, nanti ada live chatnya. Saya pengen juga nanti say hey mungkin teman-teman di sana ya, paling enggak hadir itu saya sudah senang. Jadi Mas Mbak semua tuh menyampaikan rasa hadirnya itu melalui live chat ya. Jadi di situ bisa hidup ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di sana disampaikan. Ya, kalau ada yang belum dipahamkan, ada yang kurang, ada yang mungkin Pak itu saya bisa lebih advance, silakan sharing gitu ya. Tapi karena ini satu arah, hanya chatting saja ya, sharing secara chatting saja ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti mau ada yang ditanyakan, mau ke live chat, mau ke WA atau japri langsung, silahkan. Ini untuk kebaikan kita bersama, agar saya juga dapat, Mas Mbak semua juga dapat paham terhadap materi yang saya sampaikan.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya harap Mas Mbak semua selalu diberi kesehatan, orang tua, keluarga, semua yang hadir di pertemuan perkuliahan saya pada malam hari ini. Semoga juga di dalam proses pandemi ini juga bisa segera berlalu, tetap jaga prokes. Meski ini sangat luar biasa sekali, kemungkinan untuk bisa onset juga kecil karena peningkatan kasus di Indonesia terutama di kota Semarang juga sangat tinggi. Tapi kita semua berdoa, kita semua jaga prokes agar pandemi ini segera bisa berlalu. Itu saja dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan kita minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sehat selalu buat kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.